البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahmatullahi alaih, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuhri waffaqahullah. Sekarang kita masuk di halaman 71, disimak baik-baik. Al-Qism ar-Rabi', pembagian yang keempat. Ahlu Tamtsil. Ini kelompok sesat ya. Sudah kita lewati sebelumnya berapa? Sebelumnya kita lewati 3. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Sekarang yang keempat Ahlu Tamtsil, dikenal Al-Mumatsilah. Kelompok ini dikenal dengan Al-Mumatsilah. Al-Mumatsilah itu diperhatikan, Al-Mumatsilah itu adalah kelompok yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, tapi dari semua sisi. Dari semua sisi. Allah Ta'ala punya tangan, tapi tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Tamtsil ini haram hukumnya, haram. Datang dalam Al-Quran yang ditiadakan tamtsil. Kita baca biar tambah jelas. Qala Syekh Abdul Hamid waffaqahullah, disimak kitabnya itu ya, yang punya kitab disimak. Wa humul ladzina yusbituna lillahi subhanahu wa ta'ala sifat. Mereka adalah orang-orang yang menetapkan untuk Allah Ta'ala sifat, walakinnahum yushabbihunaha bi sifatil makhluqin. Lihat ini. Kelompok Al-Mumatsilah ini, mereka adalah orang-orang yang menetapkan untuk Allah Ta'ala sifat, tapi mereka menyerupakan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluknya. Diingat-ingat ya, menyerupakan sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluknya. Rabbina, dalam keadaan mereka membantah qaul Allah Ta'ala, membantah perkataan Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Lihat itu, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala, yang ditiadakan syibah atau misal. Karena tamtsil menyerupakan dari semua sisi. Pahami bedanya ya? Tamtsil menyerupakan dari semua sisi. Kalau syibah itu hanya penyerupaan sebagian saja. Taruhlah sama-sama namanya. Al-isyraq fil asma mungkin, sama dalam hal nama itu mungkin, tapi itu hakikat dan realita nggak bisa. Mafhum? Contohnya ilmu dunia, sama-sama namanya madu, paham ya? Tapi madu itu sendiri berbeda-beda. Ada yang madu liar misalkan, ada madu yang ternak, sama-sama madu, realitanya berbeda. Itu dalam artian apa? Seputar dunia ya. Nah, atau istilah yang lain, sama-sama namanya tangan. Tangan sesama makhluk saja, itu namanya tangan sama, nama tangannya, tapi hakikat tangan berbeda-beda. Jangkrik secara global punya tangan, jangkrik. Gajah secara global punya tangan, gajah. Tapi barakallahu fiik kan beda hakikatnya. Kemudian barakallahu fiik, manusia dengan hewan taruhlah sama-sama dikenal punya tangan manusia beda dengan hewan. Ini menunjukkan bahwasanya nama bisa sama tapi hakikat berbeda. Berbeda. Seperti itu. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, beliau punya kitab bagus sekali namanya Al-Qawaidul Muslah. Kitab namanya apa? Al-Qawaidul Muslah. Kaidah-kaidah yang indah seputar asma wa sifat. Beliau mencontohkan fil kan gajah. Nah, seperti itu. Walaupun orang kadang-kadang mengatakan hewan berkaki 4 itu ya, tapi untuk secara global untuk mendekatkan pemahaman kaki gajah misalkan
sama-sama kaki ya. Kemudian kaki semut misalkan sama kaki, tapi namanya sama kaki, tapi beda realitanya, beda hakikatnya. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi. Wa qawlu ta'ala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Artinya apa? Rabb yang memiliki langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, fa'budhu, ibadahilah, wastabir li ibadatihi, dan bersabarlah untuk mengibadahinya. Hal ta'lamu lahu samiyya, syahidnya ini. Hal ta'lamu lahu samiyya, samiyya niddah, tandingan. Apakah kau tahu Allah Ta'ala punya tandingan? Punya sesuatu yang serupa? Enggak ada. Was-sami huwal mathil wan nadhir. Di garis itu. As-sami maknanya al-mathil wan nadhir. Sesuatu yang sama, yang sepadan, yang sebanding. Allah Ta'ala enggak ada satu pun dari kalangan makhluknya yang sebanding, setara, sama, enggak ada. Mafhum? Na'am. Wa qalu wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan berkata Allah Ta'ala, dan tidak ada satu pun yang setara, kufuwan, setara, sepadan dengan Allah Ta'ala, enggak ada. Wa qalu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalian jangan menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahuinya. Tandingan sesuatu yang serupakan enggak boleh. Paham ya? Karena masuk dalam kesyirikan, haram hukumnya. Masuk dalam kesyirikan, haram hukumnya. Wa qala ta'ala fala tadribu lillahi al-amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah telah mengatakan, jangan kalian membikin permisalan-permisalan, persamaan-persamaan untuk Allah Ta'ala. Maksudnya persamaan dengan makhluknya, enggak boleh. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Fata'alallahu an aqwalil mubtilin 'uluwan kabira. Maha agung Allah Ta'ala itu artinya adalah taqaddas wa ta'adzam. Maha suci, maha agung Allah Ta'ala terhadap ucapan-ucapan ahlu batil, 'uluwan kabira, zat yang tinggi dan besar. Allah Ta'ala tidak ada satupun dari kalangan makhluknya yang menyerupai. Perhatikan ini ya. Tidak ada satupun dari kalangan makhluknya yang serupa dengan Allah Ta'ala. Kalau serupa dalam hal nama bisa, tapi hakikat nggak bisa. Kaidahnya sudah kita latih berkali-kali. Kaidahnya, nah, barakallahu fiik, kullama takarrarat, semakin terulang-ulang suatu faedah, semakin melekat di benak. Apa faedahnya? Kaidahnya kita latih, irsyad. Nama mungkin bisa jadi sama, tapi hakikat pasti berbeda. Bisa belum Arabnya? Belum, labas. Antum ingat gak antum? Belum juga antum? Berarti yang bisa-bisa yang antum setelah. Nah, na'am barakallahu fiik, itu kaidahnya. Al-ittifaq fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Dihafalkan. Al-ittifaq fil asma'i la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Dihafalkan itu ya. Sama dalam hal nama, tidak mengharuskan sama dalam hal hakikat dan zatnya. Mafhum? Allah Ta'ala punya tangan, makhluk juga punya tangan, tapi hakikatnya berbeda. Bisa dipahami ya? Naam. Kita ambil dikit lagi. Al-qismul khamis, pembagian yang kelima, wahum ahlut tajhin al-mufawwidah. Al-mufawwidah, kelompok sesat yang lima,
adalah apa? Ahlu tajhil al-mufawwidah. Orang-orang yang suka membodoh-bodohi manusia. Tajhil, membodoh-bodohi. Al-mufawwidah. Ewa, kita lewati berkali-kali. Al-mufawwidah ini barakallahu fiik. Nah, itu keyakinannya mengaku-ngaku seperti Ahlus Sunnah. Seperti Ahlus Sunnah, tapi nah barakallahu fiik, bedanya kalau Ahlus Sunnah itu, nah mereka mengembalikan kaifiyahnya kepada Allah Ta'ala. Kalau mufawwidah maknanya, bedakan ya, bedakan. Al-mufawwidah ditanya Allah Ta'ala punya tangan enggak? Punya. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Ini keliru. Kalau makna kita enggak boleh mengatakan wallahu a'lam. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah pasti ada maknanya. Faham ya? Kalau kita katakan maknanya apa? Wallahu a'lam. Berarti Al-Quran seakan-akan enggak ada maknanya. Mafhum? Kalau mufawwidah maknanya apa? Wallahu a'lam. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan Allah Ta'ala punya tangan. Makna tangan apa makna tangan? Tangan yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Beda atau sama? Beda. Jadi kesimpulannya apa Salman? Kesimpulannya Ahlus Sunnah menyerahkan kepada Allah Ta'ala maknanya atau bentuknya. Ahlus Sunnah menyerahkan sifat Allah Ta'ala itu yang kita serahkan itu kepada Allah Ta'ala maknanya atau bentuk kaifiyahnya. Bentuk kaifiyahnya. Makna menetapkan atau tidak? Menetapkan, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perhatikan, makna menetapkan itu Ahlus Sunnah. Kalau mufawwidah tidak. Allah Ta'ala turun. Makna turun apa? Wallahu a'lam. Langsung gitu. Itu al-mufawwidah. Jadi seakan-akan Al-Quran hadis gak ada maknanya. Itulah keadaan mereka. Ahlus Sunnah mengatakan Allah Ta'ala nah barakallahu fiik memiliki sifat turun. Makna turun yang hakiki, yang layak, perhatikan, turun yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Upayakan tercatat ini, jangan gagal paham. Bedanya tipis tapi berbahaya. Sahih, bedanya tipis tapi berbahaya. Nah, Ahlus Sunnah menetapkan makna, kaifiyah wallahu a'lam. Mufawwidah menetapkan nama saja, nama sifat, maknanya enggak ada, wallahu a'lam. Kata mufawwidah, Allahul musta'an. Kita baca dikit lagi. Wa hum min syarri ahlil bid'ah. Yang mana mufawwidah ini termasuk ahlul bid'ah yang paling jelek. Wal ilhad, dan juga termasuk orang yang punya pemikiran ateis. Paham ya? Jadi enggak meyakini adanya Rabb, enggak meyakini adanya sesembahan. Kama qala Syekhul Islam, sebagaimana yang disebutkan Syekhul Islam, wa hum yusbituna alfadhas sifat kama waradat fil kitab was sunnah ma'a tafwidihim al-ilm bi ma'aniha ila Allah Ta'ala. Di garis itu, di garis. Mereka adalah yusbitun, orang-orang yang menetapkan alfaz, lafaz sifat sebagaimana datang dalam Al-Quran Sunnah bersamaan tafwid. Apa tafwid? Mengembalikan, bersamaan mereka mengembalikan ilmu maknanya kepada Allah Ta'ala. Ini kelirunya. Jadi nggak tahu maknanya gitu loh. Allah alam katanya. Ahlus Sunnah tahu maknanya adalah sifat yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Bagaimananya wallahu a'lam. Beda atau sama kira-kira? Jelas beda. Kalau antum paham bisa bedakan. Kalau Ahlus Sunnah yang diserahkan kaifiyahnya, kalau mufawwidah maknanya pun sudah diserahkan, nggak tahu maknanya. Allahul musta'an. Fala ya'lam ma'naha illa, lihat nih. Fala ya'lam ma'naha la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal wala ahadun abada. Tidak ada yang tahu maknanya, tidak malaikat yang terdekat, tidak pula nabi yang diutus, wala ahad abada, enggak ada seorang pun yang tahu katanya. Wa rubbama dhahaba ba'dhum ila annahu la ma'na laha bil marrah. Lihat ini,
Bisa jadi sebagian mereka berpendapat tidak ada maknanya sama sekali. Sama sekali tidak ada maknanya. Parah kan? Masa Al-Quran tidak ada maknanya? Berarti kan menuduh ayat-ayat itu tidak ada maknanya gitu loh. Kan bahaya. Nah, Allah musta'an itu. Adapun kalam Syekhul Islam dalam kitab Darut Ta'aruf Al-Aql wal Naql, insyaallah pada pertemuan yang akan datang, nasallahu as-salamata wal afiyah. Yang paling terpenting antum paham pemikiran al-mufawwidhah dengan Ahlussunnah, perbedaannya mana harus tahu. Kalau Ahlussunnah menetapkan makna, mengembalikan kaifiyah kepada Allah Ta'ala. Kalau Mufawwidhah langsung mengembalikan makna kepada Allah Ta'ala, seakan-akan meyakini ayat-ayat Allah nggak ada maknanya. Allahul musta'an. Walhamdulillah.